Toga adalah tanaman obat keluarga, merupakan sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena diberikan kekayaan alam berupa jenis tumbuhan serta warisan dari nenek moyang berupa kemampuan untuk meramunya menjadi obat yang bermanfaat bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu warga desa Kebon Agung yang saya cintai, perkenalkan saya adalah pelaksana pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas. Nama saya Bu Catur Hermin Binti Widayanti, cukup dipanggil Bu Catur, Ibu. Kita sebut dengan turi putih. Asman mandiri kita dinamakan Asman Turi Putih. Tepuk tangan dulu, Bu. Semuanya kita masukkan menjadi anggota asuhan mandiri Turi Putih biar kita nanti bisa mendapatkan orientasi, pelatihan. Alhamdulillah tadi sudah kita sepakati ketuanya Ibu Nur Tajihatur Rohmah karena sudah lama mengenal tanaman obat, kemudian juga menjadi ketua Dasa Wisma yang ada di sini, Bu. Saya kira cukup ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Mungkin kan saya juga belum tahu Turi Putih itu mungkin ada artinya apa, kita hanya mengambil saja nama Turi Putih karena di sekitar kita banyak tanaman Turi Putih atau gimana? Untuk Turi Putih, kenapa produk saya itu disebut dengan Turi Putih? Turi Putih ini saya ambil dari filosofinya Sunan Kalijaga yang dari bahasa Jawa yang artinya turi itu mitu turi. Kalau bahasa Indonesianya itu kita menasehati. Sedangkan putih itu melambangkan kebersihan. Saya mengambil nama Turi Putih itu tidak sengaja lah. Kebetulan ada sholawat yang turi putih ditatur nang Kebon Agung lah. Ini filosofi dari Turi Putih dicampur di desa Kebon Agung. Jadi kita berbuat baik, tapi besok kita akan menerimanya di akhirat. Maka dari itu kelompok Dasa Wisma Turi Putih membentuk kelompok asuhan mandiri pemanfaatan tanam obat keluarga dan akupresur dengan nama Asuhan Mandiri Turi Putih. Dengan visi terciptanya masyarakat desa Kebon Agung yang sehat secara mandiri, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tentang pemanfaatan toga dan akupresur untuk mengatasi gangguan sakit ringan di keluarganya. Terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman dengan menanam tanaman obat dan memanfaatkannya. Terbentuknya masyarakat desa Kebon Agung yang sehat secara mandiri. Kegiatan kader kelompok asuhan mandiri Turi Putih. Pembinaan kelompok Asman minimal sebulan sekali didampingi oleh pengelola kesehatan tradisional dari Puskesmas Wonodadi, mempelajari dan melaksanakan cara pengelolaan taman obat keluarga dengan tahap-tahap pemilihan bibit, penanaman bibit, perawatan tanaman, pemanenan tanaman, pengolahan tanaman menjadi obat. Ini adalah salah satu taman punya salah satu anggota Turi Putih yaitu Ibu Endang Susiana. Di sini ada banyak tanaman obat, salah satunya ada bayam merah yang dimana bayam merah ini mempunyai manfaat untuk mengobati sakit pencernaan, sakit kepala, desentri, juga untuk darah rendah. Ini adalah bayam merah. Ini ada salah satu tanaman yang sebelumnya ketika kita belum tahu ini adalah kita anggap rumput liar. Ternyata tanaman ini mempunyai khasiat dan manfaat yang luar biasa untuk mengobati sesak nafas atau bisa juga untuk desentri, diare, juga batuk.
Ini salah satu tanaman obat, namanya binahong. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan mengenai tanaman obat. Nah, pertama itu kita harus pemilihan tanaman dulu. Kita pilih benih-benih yang bagus. Nah, kemudian setelah itu kita tanam. Karena kita menamakannya sebagai taman, kita harus menatanya sedemikian rupa sehingga kelihatan indah. Nah, ini contohnya, ini semua kan tanaman binahong. Ada koleksi sekitar 180 tanaman obat. Untuk perawatan tanaman obat itu seperti tanaman-tanaman yang lain, akan tetapi yang harus diingat, untuk tanaman obat itu yang digunakan kebanyakan daunnya. Jadi kalau misalnya membasmi hama itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan pestisida. Untuk pemanfaatan tanaman obat, ini contohnya ini binahong, kemudian ini jintan. Ini kita menggunakan daun yang segar. Pembinaan tentang pengolahan pemanfaatan hasil toga menjadi produk yang dapat dimanfaatkan diri sendiri untuk menambah penghasilan keluarga. Meredakan batuk, kita butuhkan bahan ramuan berupa rimpang kencur sebanyak 2 jari, ya, jari penderita. Kemudian air matang hangat 3/4 cangkir. Cara pembuatannya, kencur dikupas, kemudian diparut-parutnya itu dialasi daun pisang. Tambahkan air 3/4 cangkir tadi, lalu diperas dan disaring dengan menggunakan saringan teh atau kain bersih. Melakukan pembinaan keterampilan yang diterapkan terhadap keluarga apabila mengalami gangguan kesehatan ringan, dalam hal ini akupresur. Mempelajari dan menerapkan asuhan mandiri toga untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan dengan berpedoman terhadap pemanfaatan toga dan akupresur. Segala macam empon-empon ataupun rempah dari jahe merah, kumir putih, temu putih, semuanya ada di sini. Tinggal seduh sudah, kita tidak usah repot lagi membuatnya, dan dijamin insya Allah produk kita aman tanpa bahan kimia. Setiap keluarga dalam kelompok berbagi pengetahuan dan keterampilan. Kader merekap catatan dari keluarga binaannya. Kemudian selain kita mempunyai produk dari putih, untuk perawatan tanaman pun kita menggunakan pupuk organik. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini kita bahannya yaitu satu kotoran kambing. Kita bisa juga menggunakan kotoran sapi. Kemudian bahannya kotoran kambing. Yang kedua yaitu serabut dari potongan kayu. Kemudian bisa juga kita menggunakan merang. Kemudian kita pakai juga gula merah bisa, ataupun sari dari tebu juga bisa. Kemudian ada daun-daun yang sudah tidak terpakai, daun-daun kering ataupun rumput ataupun apa saja kita bisa gunakan itu. Dan yang terakhir yaitu mikroba EM4 itu. Keluarga sudah dapat mandiri membentuk asman baru. Taman keluarga dan taman kelompok. Kebun pembibitan. Pembuatan pupuk. Terus untuk persiapan ke provinsi itu mereka mengatakan kami tidak hanya untuk lomba ini aja Bu, kami punya obsesi bahwa Kebon Agung ini akan menjadi destinasi wisata Kampung Toga.
Nah, lebih dari itu adalah harapan masyarakat, terutama yang di sini, ini bisa menjadi destinasi wisata Kampung Toga, dan lebih dari itu lagi bisa menyehatkan masyarakat. Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM itu ya terus mengajak ya teman-teman di sini, kader-kader di sini, setiap ada event pameran itu diajak untuk memamerkan produk-produknya. Ya. Sesuai dengan semboyan Kabupaten Blitar, apa yang dikumandangkan oleh Bapak Bupati, Bapak Wali Bupati, bahwa apabila kita kompak, bisa. Kegiatan-kegiatannya cukup bagus. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita terus-menerus mensosialisasikan, dan tentunya semangat gotong royong kita gelorakan, bagaimana kita mewujudkan Blitar semakin luar biasa, semakin maju dan sejahtera. Kita kompak, bisa.